Yang pertama, tugas keluarga dalam bidang kesehatan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan anggota keluarga. Berikut adalah beberapa tugas yang dapat dilakukan keluarga dalam bidang kesehatan. Yang pertama, mempromosikan gaya hidup sehat. Keluarga dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan gaya hidup sehat di antara anggota keluarga. Ini termasuk mendorong pola makan seimbang, menjaga kebersihan diri, memfasilitasi olahraga dan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan merokok atau mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Yang kedua, perawatan kesehatan dasar. Keluarga bertanggung jawab untuk memberikan perawatan kesehatan dasar kepada anggota keluarga. Ini meliputi menjaga kebersihan pribadi, mencuci tangan dengan benar, merawat luka kecil, dan memberikan perawatan pertama pada kecelakaan atau penyakit ringan. Yang ketiga, pemantauan kesehatan. Keluarga perlu memantau kesehatan anggota keluarga secara rutin. Ini mencakup pemantauan berat badan, tekanan darah, tingkat gula darah, dan memeriksa gejala-gejala penyakit yang mungkin muncul. Jika ada masalah kesehatan yang teridentifikasi, keluarga harus memberikan dukungan dan membantu anggota keluarga untuk mencari perawatan medis yang tepat. Lalu yang keempat, mendukung kepatuhan pengobatan. Jika ada anggota keluarga yang menderita penyakit kronis atau membutuhkan pengobatan rutin, keluarga harus memastikan kepatuhan terhadap pengobatan tersebut. Ini termasuk membantu dalam mengatur jadwal pengobatan, memastikan pasokan obat yang cukup, dan memberikan dukungan moral kepada anggota keluarga yang membutuhkannya. Lalu yang kelima, mendukung kesehatan mental. Kesehatan mental juga merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Keluarga dapat membantu dalam mendukung kesehatan mental anggota keluarga dalam menciptakan lingkungan yang positif, mendengar dengan empati, dan memberikan dukungan emosional saat dibutuhkan. Jika diperlukan, keluarga dapat mencari bantuan profesional untuk membantu mengatasi masalah kesehatan mental. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, keluarga dapat mengadopsi beberapa langkah praktis, antara lain yang pertama, komunikasi yang baik. Penting untuk memiliki komunikasi terbuka dan jujur di antara anggota keluarga. Berbicaralah tentang kesehatan dan saling berbagi informasi penting mengenai perawatan dan kebutuhan kesehatan. Lalu pendidikan kesehatan. Yang kedua, pendidikan kesehatan. Tingkat pengetahuan keluarga tentang kesehatan dalam membaca buku, mengikuti seminar, atau berkonsultasi dengan profesional kesehatan. Bagikan informasi ini kepada anggota keluarga lain untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama. Pertanyaan yang kedua, sebagai perawat dalam keperawatan keluarga, terdapat beberapa contoh tindakan nyata yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan. Perawat dapat memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada anggota keluarga tentang perawatan kesehatan yang tepat, pencegahan penyakit, manajemen penyakit kronis, atau tindakan pemulihan. Mereka dapat mengadakan sesi pengajaran untuk keluarga tentang bagaimana memberikan perawatan yang aman dan efektif di rumah. Lalu yang kedua, penilaian kesehatan keluarga. Perawat melakukan penilaian menyeluruh terhadap anggota keluarga untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan individu dan keluarga secara keseluruhan. Perawat menganalisis faktor-faktor risiko, riwayat kesehatan keluarga, dan lingkungan fisik dan sosial untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin terjadi. Lalu yang ketiga, perencanaan perawatan. Berdasarkan hasil penilaian perawat dalam membantu keluarga dalam merencanakan perawatan yang efektif. Perawat dapat bekerja sama dengan anggota keluarga untuk mengidentifikasi tujuan perawatan dan mengembangkan rencana tindakan yang mencakup pemantauan kesehatan, pengobatan, perawatan harian, dan tindakan pencegahan. Lalu yang keempat, koordinasi perawatan. Perawat dapat berperan sebagai penghubung antara keluarga dan tim perawatan kesehatan lainnya. Mereka membantu mengkoordinasikan janji temu dengan dokter spesialis atau terapis lainnya. Selain itu, perawat juga bisa membantu dalam mendapatkan informasi dan sumber daya tambahan yang diperlukan oleh keluarga. Lalu yang kelima, dukungan emosional dan psikososial. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga. Perawat dapat mendengarkan dengan empati, memberikan informasi yang jelas, dan merespon kekhawatiran atau kebutuhan emosional yang mungkin timbul. Perawat juga dapat membantu keluarga dalam mengatasi stres, depresi, atau perubahan peran dalam keluarga akibat masalah kesehatan.
Lalu yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Perawat terlibat dalam pemantauan kondisi kesehatan anggota keluarga secara teratur. Pemantauan kondisi kesehatan anggota keluarga secara teratur, mereka melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan efektif serta mengidentifikasi perubahan atau komplikasi yang mungkin terjadi. Jika diperlukan, perawat dapat memberikan saran atau modifikasi dalam perawatan yang sedang dilakukan. Tindakan nyata ini mencerminkan peran perawat dalam mendorong kesehatan keluarga secara keseluruhan, memberikan perawatan yang holistik, dan mendukung keluarga dalam mengambil peran aktif dalam perawatan dan pemulihan anggota keluarga yang sakit atau rentan. Sebagai perawat, ada beberapa cara di mana seseorang dapat menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap profesi mereka. Berikut ini adalah contoh-contoh nyata. Yang pertama, mengikuti standar praktik. Seorang perawat yang bertanggung jawab akan mengikuti standar praktik yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan dan badan pengawas yang relevan. Perawat akan memahami dan menerapkan prosedur dan protokol yang diperlukan dalam memberikan perawatan kepada pasien. Yang kedua, menjaga komunikasi yang efektif. Seorang perawat yang bertanggung jawab akan menjaga komunikasi yang efektif dengan pasien, rekan kerja, dan anggota tim kesehatan lainnya. Perawat akan mendengarkan dengan cermat, menjawab pertanyaan dengan jujur, dan menyampaikan informasi yang relevan dengan tepat waktu. Lalu yang ketiga, melakukan pemantauan dan pengawasan. Seorang perawat yang bertanggung jawab akan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi pasien. Perawat akan memeriksa tanda-tanda vital, memantau respon terhadap perawatan yang diberikan, dan memberikan pengawasan yang cermat terhadap kondisi pasien yang membutuhkan perhatian khusus. Lalu yang keempat, menerapkan etika profesional. Seorang perawat yang bertanggung jawab akan menghormati prinsip etika profesional dalam semua aspek pekerjaan. Perawat akan menjaga kerahasiaan informasi pasien, menghindari konflik kepentingan, dan bertindak dengan integritas dalam semua interaksi dengan pasien dan anggota tim kesehatan lainnya. Lalu yang kelima, mengembangkan diri secara terus-menerus. Seorang perawat yang bertanggung jawab akan mengakui pentingnya pengembangan profesional dan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Perawat akan terus belajar tentang perkembangan terbaru dalam bidang kesehatan dan memanfaatkannya untuk memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien. Yang keenam, menghadapi tantangan dan profesionalisme. Seorang perawat yang bertanggung jawab akan menghadapi tantangan dan kesulitan dengan sikap profesional. Mereka akan tetap tenang dalam situasi darurat, mengelola konflik dengan bijaksana, dan mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan pasien. Lalu yang ketujuh, menghargai keragaman. Seorang perawat yang bertanggung jawab akan menghargai keragaman budaya, agama, dan latar belakang pasien. Perawat akan menyediakan perawatan yang tidak diskriminatif dan memastikan bahwa semua pasien diperlakukan dengan hormat dan keadilan. Semua contoh di atas adalah cara-cara umum di mana seorang perawat dapat menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap profesi mereka. Namun penting untuk diingat bahwa sikap tanggung jawab tidak hanya bergantung pada tindakan individual, tetapi juga pada sistem dan budaya kerja yang mendukung praktik perawat yang bertanggung jawab. Di sini saya tidak melakukan penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga, namun saya akan menjelaskan sedikit dari latar belakang kekerasan dalam rumah tangga secara umum. Latar belakang kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu masalah yang telah ada sejak lama di seluruh dunia. Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada tindakan fisik, seksual, emosional, atau ekonomi yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya yang dapat terjadi di dalam rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang sangat serius dan meluas baik secara fisik maupun psikologis. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami cedera fisik, trauma emosional, dan terkadang dapat mengalami kematian. Masalah ini juga berdampak negatif pada kesehatan mental, perkembangan anak, stabilitas keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti ketidaksetaraan gender, ketidakadilan sosial, kemiskinan, kurangnya pendidikan, gangguan penggunaan zat, dan faktor budaya atau agama tertentu. Selain itu, sikap dominasi, kontrol, dan sikap yang meremehkan terhadap anggota keluarga lainnya juga dapat berperan dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Organisasi dan pemerintah di seluruh dunia telah berupaya untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga melalui
pendekatan yang holistik termasuk upaya pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan pengubahan sikap budaya. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang konsekuensi dan dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga, serta penting